Penanganan wabah penyakit dengan pendekatan sosial budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sugar, gimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Podcast kali ini kami akan membahas tentang penanganan wabah penyakit dengan pendekatan sosial budaya. Simak baik-baik penjelasannya. Berbagai catatan sejarah penanganan wabah di seluruh dunia memberikan informasi bahwa penanganan wabah penyakit tidak bisa jika dilakukan dengan hanya melibatkan aspek medis saja, namun harus dilakukan dengan pendekatan sosial budaya pula. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan wabah penyakit dan aspek sosial budaya adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Di satu sisi, penyakit seringkali disebabkan oleh budaya, yakni mengenai cara hidup manusia, atau setidaknya penyakit mudah menjadi wabah karena budaya tertentu dalam masyarakat. Di sisi lain, penyakit memberikan dampak yang luar biasa dalam aspek budaya manusia. Karena wabah terkait dengan sosial budaya, maka penanganannya juga harus mempertimbangkan aspek sosial budaya. Dalam langkah penanggulangan COVID-19 yang saat ini dilakukan, pemerintah telah memperhatikan aspek sosial budaya. Namun, apa yang dilakukan belum memanfaatkan potensi budaya secara maksimal. Di satu sisi, pemerintah mengkampanyekan gotong royong dalam penanganan COVID-19. Tetapi di sisi lain, pemerintah menghimbau agar masyarakat menjaga jarak dan interaksi dengan sesamanya. Hal ini berpotensi menimbulkan kebingungan di masyarakat. Selain itu, himbauan isolasi diri ini ditambah dengan informasi tentang cara penyebaran virus dengan melakukan kontak dengan orang lain, justru berpotensi menjadikan masyarakat memiliki sifat antisosial, paling tidak untuk sementara waktu. Dengan mengisolasi diri, meskipun di rumah, sesama anggota masyarakat berkemungkinan tidak mengetahui kondisi para tetangganya. Apakah mereka sehat atau apakah mereka makan atau tidak. Apalagi jika keadaan makin memburuk, sifat alamiah manusia untuk bertahan hidup akan mendorong menguatnya sikap egoisme. Seorang sosiolog Inggris, Herbert Spencer, pernah mengatakan bahwa untuk bertahan dalam kondisi yang berat atau kejam, manusia membutuhkan sifat egois untuk memungkinkannya bertahan hidup. Sikap egois memungkinkan the survival of the fittest. Sikap inilah yang ditakutkan oleh pemerintah saat ini. Jika terjadi, sikap ini akan menimbulkan penjarahan dan kekacauan sosial karena manusia mementingkan kepentingannya sendiri dan tidak lagi peduli dengan kesulitan atau penderitaan orang lain. Dengan kondisi masyarakat yang sangat kapitalistik saat ini, di mana hak kepemilikan pribadi sangatlah besar, pendapat Spencer lebih mungkin terjadi. Untuk mengantisipasi hal ini terjadi, pemerintah dapat membuat sejumlah kebijakan dengan menjadikan kebudayaan sebagai ujung tombak. Kebijakan itu antara lain, yang pertama, membuat materi kampanye berbasis budaya lokal, tetapi bukan sebatas konten seni tradisi seperti yang sudah ada saat ini. Materi budaya yang digunakan mestinya adalah memori lokal mengenai wabah yang boleh jadi tersimpan dalam cerita rakyat, nyanyian, dan sebagainya, sehingga masyarakat langsung memahami dampak yang akan ditimbulkan. Yang kedua, melibatkan pemimpin adat atau agensi lokal lainnya dalam melakukan kampanye penanganan COVID-19. Pelibatan aktor-aktor lokal ini akan membawa dampak yang cukup signifikan karena himbauan berasal dari kalangan sendiri sehingga lebih mudah didengar. Instansi kesehatan dapat menunjuk
duta kesehatan warga dan memberikan edukasi singkat mengenai pencegahan penyebaran virus corona. Yang ketiga, membentuk lumbung pangan warga yang bertugas untuk mengumpulkan sumbangan atau iuran bahan pangan yang akan didistribusikan kepada masyarakat saat kelangkaan bahan pangan terjadi pada masa wabah. Mengingat bahwa pandemi melumpuhkan sektor ekonomi, maka perlu difikirkan suatu sistem pengaman pangan. Paling tidak ada skema yang menjamin bahwa kecukupan pangan bagi masyarakat kelas bawah semasa pandemi akan terpenuhi. Jika skema ini dikelola dengan baik, maka ketahanan pangan pada masa pandemi akan terjaga, dan ini akan berbanding lurus dengan pencegahan tindak penjarahan serta kerusuhan sosial di kalangan masyarakat. Saya kira pemerintah pusat maupun daerah mestinya segera menyusun rencana dan tata laksana penanganan COVID-19 yang menjadi aspek budaya sebagai ujung tombak. Karena jika keadaan makin memburuk dan pelampung ekonomi warga sudah tenggelam, maka kekacauan sosial hanya akan dapat diredakan lewat usaha-usaha represif yang berisiko memakan korban jiwa. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Stay safe and stay healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.